Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Sudah bab ke-79 nih. Untuk bagi yang belum subscribe, yuk bantu Mimin dengan cara subscribe. Mimin doakan yang bantu Mimin diberikan kelancaran rezeki karena sudah membantu orang yang membutuhkan, termasuk Mimin ini sangat butuh subscribe dari teman-teman sekalian. Mimin ucapkan terima kasih sekali lagi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 79. Bi, aku minta tolong belanja ke pasar, bisa nggak? Soalnya kalau aku pergi takutnya nanti adik aku kesini lagi, ucap Aluna. Oh iya mbak, tapi mbak Nindi, biar nanti Nindi aku yang jagain aja, sahut Aluna. Ya udah. Aluna memberikan daftar belanjaan pada Wiwi. Baru satu malam Nindi menginap, tapi berhasil menciptakan keributan antara Azam dan Aluna. Aluna tidak akan diam. Ia bukan wanita bodoh yang akan menyerahkan begitu saja Azam pada Nindi. Ia memiliki prinsip untuk menikah sekali dalam hidupnya. Pernikahannya baru seumur jagung, tapi Aluna harus bisa menjalani semua cobaan yang ada. Ia tahu tadi malam Azam tidak benar-benar dengan ucapannya. Lelaki itu hanya sedang dikuasai emosinya saja. Aluna akan membuat Nindi keluar dari apartemen itu sekarang juga. Apalagi Alika dan Syafiq akan datang. Tidak mungkin Nindi masih tinggal. Bisa jadi nanti semua orang akan tahu jika hubungan Aluna dan Azam tidak baik-baik saja. Terdengar suara bel. Aluna langsung membukakan pintu. Ia mengambil pesanannya dari bapak tua itu. Aluna meminta orang itu untuk menunggu di ujung lorong. Di sana disediakan tempat duduk. Nanti saya panggil lagi ya pak, ucap Aluna. Iya mbak, kalau begitu saya tunggu di sana. Aluna terkikik geli membayangkan apa yang nantinya akan terjadi. Selagi Nindi ada di kamar mandi, Aluna langsung masuk dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyimpan isi dari bungkusan itu di bawah selimut, lalu kembali keluar. Alis Aluna mengerut saat mendengar seorang membuka pintu apartemen. Sosok Azam terlihat muncul dari balik pintu. Aluna merasa jika dirinya tidak memberitahu Azam soal kedatangan Alika dan Syafiq. Apa dia kesini untuk melihat kondisi Nindi? Batin Aluna. Di mana Bi Wiwi? Tanya Azam membuyarkan lamunan Aluna. Aku memintanya pergi ke pasar, jawab Aluna. Baguslah, saya ingin mengambil berkas penting di kamar. Tetap berdiri di sini, kamu harus lihat kalau saya nggak berbuat macam-macam. Siapa juga yang mikir kayak gitu, sahut Aluna. Azam tidak menjawab dan langsung mengetuk pintu. Siapa? Terdengar suara Nindi. Sepertinya gadis itu baru saja keluar dari kamar mandi. Ini aku. Masuk mas, nggak dikunci kok. Azam membuka pintu kamarnya. Terlihat Nindi sedang berbaring dengan tubuhnya yang ditutupi selimut. Aluna yang melihat itu menahan tawanya. Hanya hitungan beberapa detik Nindi pasti akan meloncat dari ranjang saat merasakan sesuatu merayap di tubuhnya. Aku cuma mau ambil berkas, ucap Azam lalu berjalan ke arah lemari. Nindi mulai gelisah, tubuhnya bergerak-gerak. Azam yang sudah mengambil berkas melihat Nindi terus bergerak di balik selimut. Tentunya heran. Kamu kenapa? Tanya Azam. Enggak kok mas, cuman sedikit gatal aja, terang Nindi. Saat Azam melangkah sampai di ambang pintu, Nindi langsung membuka selimut dan matanya membeliak. Gadis itu berteriak membuat Azam langsung menoleh. Nindi meloncat dari ranjang saat melihat beberapa ulat bulu ada di balik selimut. Bahkan ada yang sudah menggerayangi kakinya, membuatnya semakin histeris. Mas, tolong aku. Cici, pekiknya sambil mengibaskan tangannya.
Azam hanya mematung, melihat Nindi yang hanya kakinya terlihat sehat saat meloncat dari atas ranjang. "Kamu bohong ya? Katanya kaki kamu luka," seru Azam. "Enggak, Mas. Aduh, tolong dong, ini ulatnya naik terus," rengek Nindi. "Jawab jujur, kalau enggak aku enggak bakal bantu kamu." Nindi kembali menjerit sambil menangis saat 2 ulat bulu sudah naik ke bagian atas tubuhnya. Iya, aku bohong. Cepat buang ulatnya, Mas." Aluna puas melihat itu. Ternyata dugaannya tidak salah. Nindi memang berbohong. Diam-diam Aluna sudah memanggil bapak tadi untuk datang dan membawa kembali ulat-ulat yang dipesan oleh Aluna. Setelah memastikan tidak ada ulat yang tertinggal, bapak tua itu keluar. Tidak tanggung-tanggung, Aluna menaruh 10 ulat bulu di sana. Ia kini merasa lega karena Azam sudah tahu bagaimana Nindi sebenarnya. Aluna bahkan tidak menyangka Azam akan pulang. Tadinya Aluna hanya ingin memastikan saja, tapi ternyata Azam datang sendiri membuat Aluna tidak perlu susah payah menjelaskan. "Kamu benar-benar keterlaluan ya. Maksudnya apa bohongin aku kayak gini? Pakai ada acara drama kecelakaan segala. Sekarang kamu keluar dari sini dan jangan pernah lagi hubungin aku. Silakan bereskan barang-barang kamu. Aku gak ada waktu buat urusin kamu, Lun. Lun, tolong pastikan dia keluar dari sini." Setelah mengucapkan itu, Azam langsung keluar dengan perasaan marah. Nindi mendelik menatap Aluna. "Ini semua ulah lo kan?" tudingnya. "Kalau iya kenapa?" Aluna menantang. "Sialan lo ya, apa maksud lo nyebarin ulat bulu di ranjang? Anda kan kesepian dan ingin ada yang menemani. Ya saya pikir ulat bulu cocok untuk menemani. Bukankah sama dengan Anda sama-sama gatel dan menjijikan?" "Awas lo ya, gue kasih perhitungan nanti," ancam Nindi lalu melenggang pergi untuk menyusul Azam, berharap lelaki itu akan memaafkannya. "Bi, tolong ganti spray di kamar yang dipakai Nindi. Spraynya kotor." "Enggak, cuman bikin gatal aja nanti. Tolong ganti ya. Sekalian tolong bersihkan juga, karena adik saya nanti yang akan menempati kamar itu," papar Aluna. "Iya, Mbak." Aluna tadi sudah mengamankan barang-barang milik Azam ke kamarnya. Sebelumnya Aluna juga sudah meminta izin pada sang pemilik. Kamar itu harusnya sudah rapi sebelum Alika dan Syafiq datang. Sementara itu Aluna sibuk menyiapkan makanan untuk menyambut adik dan juga keponakannya. Aluna sudah begitu rindu ingin mengendong si kembar. Ia juga ingin seperti Alika, memiliki 2 anak. Tapi ia harus menyimpan dulu keinginannya itu karena kondisi saat ini jelas tidak memungkinkan. Membayangkan memiliki anak dari rahimnya sendiri jelas hal yang begitu membahagiakan. Aluna berharap pernikahannya ini akan berlangsung bahkan sampai ke jannah nanti. Tidak ada orang menikah hanya untuk bercerai. Sebisa mungkin rumah tangga dipertahankan meskipun badai besar menghadang, karena setiap masalah sudah pasti ada jalan keluarnya. Saat ini Aluna hanya harus memupuk kesabaran sampai semua masalah yang menghadangnya berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Ia sosok wanita yang kuat. Aluna sudah terbiasa mandiri. Dan sekarang saat berumah tangga, ia juga pasti bisa melewati masalah yang ada tanpa harus melibatkan ibunya untuk ikut menyelesaikan. Aluna sudah tidak peduli lagi nasib Nindi. Ia berharap jika Azam ilfil pada Nindi, agar lelaki itu sadar jika ia tidak seharusnya masih menyimpan rasa yang salah untuk orang yang salah. Jelas salah karena Azam sudah beristri. Mungkin jika belum, ia tidak akan dilarang mencintai Nindi. Dan bersambung teman, terima kasih telah mendengar. Semoga puasanya lancar. Semoga puasa kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.